Jadi ketika mediasi kan akhirnya ketika hukum dikesampingkan, kita tidak tahu bagaimana pembuktiannya. Saya sangat setuju sekali keputusan Pak Roy Suryo menolak inisiatif dari para anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk melakukan mediasi. Atau jangan-jangan komisi ini masih bingung apa yang harus dilakukan, sehingga mereka masih bermanuver terkait dengan upaya-upaya lain di luar tugas utama mereka. Kinerja kepolisian tercatat mencapai kepercayaan publik yang baik dari hasil survei Rumah Politik Indonesia. Satu di antaranya adalah hadirnya tim reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto. Dan tim percepatan reformasi Polri ini juga sedang berupaya memediasi kasus Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Roy Suryo CS. Lantas, apakah ada kaitannya kinerja tim percepatan reformasi Polri ini dengan hasil kinerja baik kepolisian? Kita akan membahasnya bersama Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Empas, yang sudah terhubung bersama kami via Zoom dalam program Tribunnews on Focus. Halo, selamat malam, Bang Rando. Selamat malam, Mas Agung. Salam sehat buat semuanya. Salam sehat, kabar baik ya, Bang Rando ya? Baik, Mas Agung. Oke, Bang Rando, sebagai pengantar, ini apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja kepolisian dianggap baik di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Bang? Ya, berdasarkan pendalaman terkait dengan hasil survei, jadi ada beberapa item yang membuat kepuasan dari responden terhadap kepolisian. Salah satunya itu adalah untuk strukturnya itu kan tersebar luas. Ya memang kalau kita lihat untuk struktur jajaran kepolisian itu kan memang tersebar luas, bukan hanya pada tingkat kecamatan, tetapi untuk tingkat desa kelurahan ada yang namanya eh, Kamtibmas ya, Badan Kamtibmas itu, dan inilah salah satunya. Terus kemudian tentang penggunaan teknologi, yang itu juga bisa kita lihat, bisa kita rasakan bagaimana pemanfaatan teknologi yang sudah dimanfaatkan oleh pihak kepolisian untuk bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya terkait dengan perpanjangan SIM yang saat ini kan bisa dilakukan secara online juga untuk perpanjangan SIM. Terus kemudian yang lain-lainnya. Terus kemudian untuk bagaimana bisa melakukan penilangan secara elektronik itu juga dilakukan. Dan berbagai banyak upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal penggunaan teknologi. Terus kemudian respon ini yang semakin cepat terkait dengan laporan masyarakat, termasuk juga yang tadi disinggung oleh Mas Agung. Jadi karena memang ini menjadi perhatian publik, akhirnya menjadi riuh kan gitu, menjadi membuat publik ada yang pro dan ada yang kontra. Itu sesuatu yang biasa saja sebetulnya. Dan banyak-banyak faktor lain lagi yang menyebabkan polisi mendapat respon positif dari responden. Oke, itu kan mungkin bisa kita katakan dari segi kinerja seperti itu, Bang Dando. Lalu adakah faktor lain seperti citra perseorangan, misalkan Presiden atau Kapolri yang saat ini dipimpin Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mempengaruhi citra baik polisi? Dari pendalaman yang kami lakukan untuk citra Kapolri itu tidak ada menjadi faktor kepuasan, karena kan memang ini berkait dengan institusinya. Jadi terkait dengan kinerjanya, bagaimana Polri itu bisa semakin baik dirasakan oleh masyarakat. Inilah yang menjadi faktor untuk tingkat kepuasan responden terhadap kepolisian. Tetapi saya berharap kepada pihak kepolisian, kalaupun saat survei dilakukan, tingkat kepercayaan kepuasan masyarakat terhadap Polri itu sudah cukup baik, tetapi jangan ini membuat berpuas diri untuk melakukan pembenahan di internal Polri supaya semakin baik ke depannya. Karena bagaimanapun juga masih banyak PR-PR dari pihak kepolisian untuk memperbaiki kinerjanya ke depan supaya semakin disukai oleh masyarakat, supaya semakin disenangi oleh masyarakat, dan semakin bisa dirasakan oleh masyarakat kinerja dari pihak kepolisian ya dalam menjalankan tugasnya
mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat supaya itu bisa betul-betul dirasakan. Apalagi kan kalau kita lihat institusi Polri ini betul-betul langsung bersentuhan kepada masyarakat. Kalau dari tingkat pusat sampai tingkat paling bawah ini langsung bersentuhan kepada masyarakat. Belum lagi ada banyak persoalan-persoalan yang langsung bersentuhan kepada masyarakat. Misalnya terkait dengan administrasi ada yang namanya SKCK. Terus kemudian terkait dengan keamanan ada, yaitu bagaimana ini bisa terlayani dengan baik dan pihak internal kepolisian harus selalu melakukan evaluasi apa yang harus dibenahi, apa yang harus ditata ke depannya supaya jangan lagi masyarakat ini merasa dikecewakan, jangan lagi masyarakat ini merasa tidak hadir kepolisian itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi mari pihak kepolisian walaupun tingkat kepuasan masyarakat tinggi, tetapi belum maksimal kan gitu, karena masih di angka 79%, masih perlu dilakukan pemenahan ke depannya. Oke, mengenai hadirnya tim reformasi Polri, ini kan sedianya memang mereka dibentuk kebanyakan juga terdiri dari para mantan petinggi Polri, Bang Nando. Lalu ini kira-kira adakah pengaruhnya yang signifikan mengenai tim ini yang komposisinya kebanyakan mantan petinggi Polri? Memang ini sengaja dirancang demikian atau seperti apa, Bang Nando? Kalaupun saat ini ada tim percepatan ataupun komisi percepatan reformasi Polri, ataupun di internal ada tim reformasi Polri, saya berharap tim ini betul-betul tujuan utamanya itu hanya satu, yaitu melakukan perbaikan pembenahan Polri. Tidak ada tujuan yang lain, yaitu untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi ketika tujuannya satu untuk pembenahan penataan Polri, berarti harus dicari yang menjadi persoalan penyebab masalah-masalah yang muncul di institusi Polri ini. Apa yang menyebabkan masyarakat kecewa? Apa yang menyebabkan masyarakat tidak merasa puas terhadap kinerja Polri? Ini yang harus dicari. Sehingga apa? Ketika dicari persoalan-persoalan itu didapatkan, maka dicari solusinya, apa sih jalan keluarnya. Jadi jangan sampai sikit-sikit langsung menjas polisi harus begini, dan ada misalnya seperti usulan terakhir, usulan beberapa waktu lalu untuk membuat Polri bawah kementerian atau membuat membentuk satu kementerian terkait dengan keamanan. Jadi jangan langsung membuat suatu kesimpulan tanpa terlebih dahulu memahami persoalan yang terjadi di institusi Polri. Jadi keterlibatan dari purnawirawan Polri kita harapkan akan memberikan banyak masukan-masukan untuk membenahi Polri ke depannya. Dan saya menyambut baik yang dilakukan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri, membuka komunikasi baik itu melalui email, WhatsApp untuk menerima masukan-masukan dari masyarakat. Tetapi perlu juga memanggil pihak-pihak yang berkompeten untuk dimintai masukan-masukan terkait dengan pembenahan penataan Polri ini ke depannya. Jadi karena kan apalagi melalui WhatsApp, email ini kan terlalu liar gitu untuk mendapatkan informasi, karena semua orang, semua pihak bisa memberikan masukan. Jangan sampai nanti masukan-masukan yang tujuannya untuk kepentingan merusak, mengkerdilkan institusi Polri ataupun mendowngrade institusi Polri bisa memberikan masukan-masukan walaupun tim ataupun komisi reformasi percepatan reformasi Polri itu bisa mensortir, bisa menyaring terkait dengan informasi yang masuk, termasuk terkait dengan usulan-usulan. Tetapi pihak komisi reformasi Polri ini juga sudah harus satu pandangan bahwa tujuan dibentuknya, tujuan dilakukannya mencari informasi dari masyarakat adalah untuk melakukan pembenahan penataan Polri. Tidak ada tujuan yang lain yang sifatnya itu untuk mengkerdilkan, untuk merusak ataupun
tujuan-tujuan politis yang lainnya terhadap institusi Polri. Oke, lalu belakangan yang sedang ramai diperbincangkan di publik ini kan tim reformasi Polri disebut ingin memediasi kasus yang saat ini melibatkan antara Jokowi dan Roy Suryo CS. Dari perspektif politik, bagaimana Bang Fernando melihat dari rencana ini? Itu sah-sah saja, saya Hmm. kira. Jadi apa yang upaya yang dilakukan oleh tim ataupun Komisi Reformasi Percepatan Reformasi Polri itu menginisiasi untuk dilakukan mediasi sah-sah saja. Tetapi harus ingat tugas utama dari mereka dilantik adalah untuk mencari akar masalah persoalan-persoalan di tubuh Polri agar bisa dilakukan percepatan reformasi di institusi Polri. Bukan menjadi mediasi dari orang-orang yang berpersoalan hukum dengan yang ditangani di kepolisian. Jadi kalaupun ada dari oknum ataupun pribadi-pribadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, silakan, tetapi jangan sampai nanti itu mengganggu tugasnya sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri tersebut. Jadi kalaupun ada inisiatif ataupun keinginan untuk melakukan mediasi ya silakan, itu sesuatu yang baik, inisiatif yang baik, tetapi jangan sampai nanti mengabaikan dari tugasnya sebagai tim Komisi Percepatan Reformasi Polri. Oke, jadi ini sesuatu yang perlu disambut dengan baik dan sah-sah saja ya kalau menurut Bang Nando ya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata lain, Bang Nando, apakah langkah yang diambil tim reformasi Polri ini juga akan beresiko dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum? Ya, makanya saya bilang tadi, kalau Hmm. secara individu, Hmm. pribadi, itu silakan saja. Tetapi Hmm. jangan sampai membawa uh, lembaga yang dibentuk oleh Pak Prabowo Subianto, yaitu Komisi Percepatan Reformasi Polri. Karena bisa saja seperti yang dikatakan Mas Agung tadi, ini merupakan upaya untuk melakukan intervensi hukum yang sedang berlangsung di institusi Polri. Jadi jangan sampai mereka memanfaatkan atau aji mumpung sebagai anggota komisi yang sedang dibentuk, memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan melakukan intervensi terhadap suatu proses hukum yang sedang berjalan. Baik, mungkin yang kita khawatirkan bersama ini kan tim reformasi Polri nantinya akan dianggap tampil terlalu aktif. Apalagi kasus yang disorot ini adalah soal Jokowi dan juga Roy Suryo CS. Lalu bagaimana dampaknya terhadap persepsi publik tentang independensi dan netralitas Polri, Bang Nando? Ya, eh, kita berharap sekali institusi komisi yang dibentuk oleh Pak Presiden Prabowo Subianto betul-betul bekerja fokus untuk kepentingan reformasi Polri supaya lebih baik kinerjanya ke depan. Jadi kalau ada upaya-upaya lain yang dianggap untuk kepentingan persoalan hukum, ya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Agung terkait dengan persoalan hukum antara Pak Joko Widodo dengan Pak Roy Suryo CS, ya ini saya kira tidak menjadi agenda utama dari Komisi Percepatan Reformasi Polri, karena mereka tujuannya mencari apa sih yang menjadi persoalan-persoalan, apa sih yang menjadi penyebab sehingga ada masalah-masalah yang muncul dari oknum-oknum anggota kepolisian sehingga membuat masyarakat kecewa terhadap institusi Polri. Jadi kalaupun ada niatan untuk memediasi antara Pak Jokowi dengan Pak Roy Suryo CS, ya saya berharap ini bukan dilakukan oleh para anggota eh, Komisi Percepatan Reformasi Polri, karena ya seperti tadi, jangan sampai nanti ada dugaan, ada anggapan ini merupakan upaya untuk melakukan intervensi hukum yang sedang berproses di kepolisian. Jadi
ya kita tunggu saja lah bagaimana proses yang sedang berjalan di kepolisian. Kalaupun ada inisiatif untuk melakukan mediasi antara Pak Roy Suryo CS dengan Pak Joko Widodo dilakukan oleh tokoh-tokoh lain. Saya kira masih ada tokoh-tokoh penting yang lain yang berpengaruh yang bisa melakukan mediasi itu. Jangan sampai tim ini hanya ingin membangun popularitas gitu loh. Jadi aji mumpung karena memang persoalan ini mendapatkan perhatian publik sehingga ada upaya-upaya yang coba dianggap populis untuk kepentingan diri mereka, tetapi mengabaikan tugas penting yang diamanatkan oleh Pak Prabowo Subianto selaku presiden. Oke, lalu dalam konteks demokrasi, apakah mediasi antara tokoh politik dan mantan presiden dalam kasus pidana yang bisa dianggap cukup sensitif, ini justru bisa menciptakan presiden buruk, Bang Nando? Ya, kalau dilakukan mediasi tentu ada rasa penasaran masyarakat terhadap persoalan ini. Biarkan berproses, biarkanlah hukum yang berbicara, biarkanlah fakta hukum yang menentukan kira-kira hukum status hukum apa, terus kemudian seperti apa nantinya ke depannya. Apakah memang terbukti Pak Roy Suryo CS ini bersalah, ya biarlah proses hukum yang membuktikan. Jadi kalaupun saat ini ada inisiasi dari beberapa tokoh yang tergabung di dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri, saya kira sebaiknya itu jangan diteruskan. Biarkanlah mungkin Pak Jimli atau yang lain-lainnya punya kenalan yang memiliki pengaruh mungkin setara dengan mereka atau lebih dari mereka yang bisa diminta untuk melakukan mediasi terhadap Pak Jokowi dan Pak Roy Suryo CS. Jadi jangan seperti aji mumpung ketika dikasih kepercayaan yang sedang mendapatkan perhatian publik. Jadi mereka membuat suatu manuver-manuver yang sebenarnya itu bukan bagian tugas mereka. Oke, lalu kalau menurut pandangan Bang Nando, siapa pihak yang paling diuntungkan jika seandainya mediasi ini terjadi? Apakah Jokowi atau Roy Suryo atau justru Polri sendiri, Bang Nando? Sebenarnya kita jangan berbicara mengenai siapa yang diuntungkan, tetapi kira-kira untuk kebaikan ke depan seperti apa sih? Ya, jadi seperti tadi pertanyaannya Mas Agung, apakah akan menjadi presiden buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ataupun terkait dengan persoalan terkait dengan penegakan hukum di Indonesia itu. Jadi walaupun ini persoalan hukum dengan warga negara Indonesia ini karena karena hukum kita kan berkata demikian bahwa semua orang sama di depan hukum. Dan Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa hukum sebagai panglima tertinggi. Sehingga kalaupun mantan presiden menganggap ada persoalan hukum yang harus dilanjutkan untuk berproses, ya biarkan itu berproses sesuai dengan undang-undang yang ada. Kalaupun ada persoalan hukum antara mantan presiden dengan warga negara Indonesia, ya biarkan hukum itu yang membuktikan terkait dengan persoalan itu. Apakah memang ada pihak yang bersalah atau tidak, dan siapa yang bersalah, itu biarkan pengadilan yang membuktikan. Kalaupun ada dilakukan mediasi, ya saya berharap ini betul-betul tetap ada penegakan hukum di situ. Jadi kalaupun terkait dengan adanya dugaan-dugaan, ada perkiraan-perkiraan, adanya tuduhan-tuduhan, ini ya harus bisa dibuktikan juga. Apakah itu tuduhan kepada Pak Jokowi ataupun tuduhan kepada institusi Polri ataupun kepada terkait dengan Pak Roy Suryo CS, harus sama-sama dibuktikan. Jadi ketika mediasi kan akhirnya ketika hukum dikesampingkan, kita tidak tahu bagaimana pembuktiannya. Oke, lalu terakhir Bang Rado, ini respons terbaru dari pihak Roy Suryo. Ini beliau mengatakan bahwa pihaknya menolak mediasi yang ditawarkan oleh tim reformasi Polri. Artinya
niat baik dari tim reformasi Polri ini nanti tidak bisa terlaksana atau seperti apa? Saya setuju dengan apa eh, keputusan dari Pak Roy Suryo CS Hmm, menolak rencana mediasi tersebut supaya jangan sampai apa hmm, ya ada pemanfaatan dari persoalan ini untuk kepentingan-kepentingan pribadi kan gitu. Karena eh, apa ya ini kan sangat mendapatkan perhatian publik persoalan ini. hmm. Jadi jangan sampai kembali lagi saya katakan karena dianggap ini persoalan yang mendapat perhatian publik, jadi mereka ingin membangun bahwa mereka ini mengambil kebijakan keputusan yang populis yang sangat sangat berpihak kepada keinginan masyarakat, makanya ya nanti ada imbas-imbas ke depannya terkait dengan ya nggak tahulah apa manfaat yang akan didapatkan ketika masyarakat akhirnya suka senang terhadap mereka yang nantinya ya bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan politik ke depannya. Jadi jangan sampai seperti itu. Oke, jadi Anda menilai keputusan Roy Suryo ini tepat dan membiarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, Bang Nando ya? Ya, saya sangat setuju sekali terkait dengan itu karena seperti apa ya bagaimana masyarakat berdasarkan hasil survei kemarin juga menggambarkan bahwa biarlah proses ini Hmm, berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. hmm, Karena bagaimanapun juga institusi Polri itu menjalankan tugasnya, hmm. yaitu melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan terhadap sebuah proses hukum, laporan ataupun apa itu namanya yang sedang dilakukan di institusi Polri. Jadi mereka itu masih sesuai dengan standar. Jadi ketika ada dukungan, ada harapan masyarakat terhadap proses ini, ya biarkan berproses secara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi eh, justru ketika ada penetapan tersangka, ketika ada proses hukum ini membuat ingin memperlihatkan kepada kita semua bahwa disinilah bahwa di Indonesia ini masih ada suatu kepastian hukum dan ini merupakan upaya untuk menentukan memperlihatkan kepada masyarakat ini bentuk dari upaya untuk adanya kepastian hukum di Indonesia yang dilakukan melalui institusi Polri. Jadi biarlah berproses sesuai dengan undang-undang. Kalaupun ada yang berinisiatif untuk melakukan ini mediasi, ya saya kira harus dihindari dilakukan oleh eh, Komisi Percepatan Reformasi Polri karena kurang baiklah ke depannya. Jadi saya sangat setuju sekali keputusan Pak Roy Suryo menolak inisiatif dari para anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk melakukan mediasi. Baik, kita nantikan bersama ya, Bang Nando, ke depan akan seperti apa nantinya ya. Iya, Baik, jadi kita lihatlah. ya, karena memang tim reformasi Polri ini kan juga baru dibentuk, jadi publik akan menilai seperti apa kinerjanya ke depan, apakah bisa mendongkrak eh, apa namanya penilaian baik Polri ya ke depan seperti itu. Kita juga akan melihat bagaimana tim ini nantinya akan bekerja dan Atau bisa gini, Mas Agung, betul. atau Oh, gini, saya tambahkan. hmm, Atau jangan-jangan komisi ini sedang masih bingung apa yang harus dilakukan. hmm. Sehingga mereka masih bermanuver terkait dengan upaya-upaya lain di luar tugas utama mereka. Oke, karena mungkin baru dibentuk, jadi langkah awal apa yang ditentukan masih bingung. Kalau pandangan Bang Ade gitu ya? Ya, seharusnya kan sudah sangat jelas Mhm, dalami persoalan inventarisir persoalan, dalami, terus hmm, kemudian setelah didalami persoalan, cari solusinya. hmm. Kemudian apa langkah-langkah untuk memperbaiki, untuk menerapkan dari solusi yang sedang dibuat ini yang harusnya dilakukan. Jadi bukan terlalu banyak bermanuver, memanfaatkan ini untuk kepentingan-kepentingan politik mereka. Hmm.
Oke, ya kita harap semoga tim bentukan dari Presiden Prabowo ini juga bekerja baik ya. Meskipun baru di awal kita juga akan melihat bagaimana kinerjanya ke depan. Dan untuk kasus Roy Suryo dan Jokowi ini juga kita tunggu bersama. Saat ini juga masih terus bergulir. Ke depan akan seperti apa kita nantikan bersama Bang Nando. Terima kasih atas Ya, waktunya dan juga paparannya terkait tim reformasi Polri. Sehat selalu Bang Nando. terima kasih Oke. Mas Agung, sehat sukses selalu. Sukses selalu juga Bang Ando. Dan untuk Tribunnews jangan lupa untuk terus saksikan Tribunnews on Focus bersama narasumber lainnya dengan topik yang menarik tentunya di kanal YouTube Tribunnews. Saya Agung Laksono, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.